terus memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kekuatan. Kita bisa beribadah bukan karena kita kuat, kita bisa melaksanakan sholat bukan karena kita memiliki kekuatan dan fasilitas. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditolong, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan keistiqomahan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita selalu bersyukur, memuji kepada Allah bahwa kita masih diberikan oleh Allah hidayah. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita, maka kita tidak bisa melaksanakan tuntunan agama ini secara baik, secara maksimal. Maka mudah-mudahan dengan selalu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menambahkan, menguatkan, memberikan taufik dan tambahan hidayah agar kita selalu dapat istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih dalam pembahasan bab nikah, terkait dengan pernikahan, di mana pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sampai bab terkait dengan mahar, yang lalu sampai siapa yang ingat? Tasmiyah, penyebutan mahar dalam akad. Itu sudah kita jelaskan. Jadi saya ulangi bahwa disunnahkan untuk menyebutkan maharnya pada saat pelaksanaan akad. Jadi yusannu tasmiyatus sadaq fi aqdiz zawaji wa tahdiduhu. Jadi disunnahkan menyebutkan berapa maharnya pada saat akad nikah. Dan itu merupakan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam akad itu disebutkan berapa maharnya. Dan tentunya dengan penyebutan itu ketika disebutkan maka akan menghilangkan pertikaian jika terjadi perselisihan berapa mahar yang akan diberikan dari seorang laki-laki kepada istrinya. Nah, para jamaah sekalian, poin selanjutnya ini yang akan kita bahas malam hari ini terkait dengan apa saja syarat mahar itu. Jadi
Mahar itu apa syaratnya sehingga dikatakan dia itu mahar? Jadi di sini dikatakan syurutul mahri wa ma yakunu mahran wa ma la yakun. Jadi syarat-syarat mahar dan apa saja yang bisa dikategorikan mahar dan apa saja yang tidak bisa dikategorikan mahar. Kalau tidak salah pernah ada yang menikah dengan hanya membacakan Al-Quran kepada, kalau tidak salah ya, jadi dia bacakan Al-Quran di depan di depan mempelai wanita. Boleh tidak itu bacaan Al-Quran jadi mahar? Boleh tidak bacaan Al-Quran jadi mahar? Tidak ada yang lain, cuma bacaan Al-Quran saja. Nanti kita jelaskan. Jadi di sini dikatakan syurutul mahar wa ma yakunu mahran wa ma la yakun. Di sini dikatakan di antara syarat mahar itu yang pertama ayyakuna malan mutaqawwaman. Jadi harus berupa harta yang memiliki nilai mutaqawwam. Ada qimahnya, ada nilai daripada harta itu. Jadi harta yang memiliki nilai besar, kecil, yang jelas dia harus mempunyai nilai, ada nilainya. Nilainya itu bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang jelas nanti dikatakan mahar kalau dia itu mal, harta yang mutaqawwam, yang memiliki nilai, ada harganya. Ada harganya. Dan sesuatu itu dikatakan memiliki nilai, itu tentunya yang dikatakan nilai itu adalah dalam pandangan rata-rata, rata-rata, kebanyakan atau pertengahan. Tertarik tidak? Mungkin ada yang tertarik, tapi tidak banyak. Jadi kalau ada yang menikah, kalau kita pernah belajar fikih muamalat kan, ada bab luqatah. Apa itu luqatah? Barang temuan. Jadi kalau uang 100 perak itu, kalau ada uang 100 perak jatuh di jalan, ambil saja. Tidak perlu diumumkan selama 1 tahun siapa yang kehilangan uang. Kenapa? Karena menurut anggapan kebanyakan kita itu 100 itu sekarang ini tidak punya nilai. Ada nilainya tapi jadi mutaqawwam di sini hal yang perlu untuk diketahui. Ayyakuna malan mutaqawwaman mubahan. Itu yang kedua. Mubah, punya nilai tapi dalam pandangan syariat haram. Haram. Maka meskipun dia punya nilai tapi tidak mubah, tidak dibolehkan, tidak boleh. Contohnya apa? Di sini disebutkan khamar. Khamar ada nilainya tidak? Ada harganya tidak khamar itu? Ada tidak? Ada. Coba datang tanya berapa harganya. Tapi boleh tidak jadi mahar? Tidak boleh, karena dia adalah harta yang meskipun punya nilai tapi tidak mubah, tidak dibolehkan dalam syariat kita. Mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu wal intifa' bihi. Ini penjelasan yang menjelaskan
hakikat mahar itu mimma yajuzu tamallukuhu, di mana harta itu bisa dimiliki, ya, bisa dimiliki dan bisa dijual, ya, bisa dijual, bisa dimiliki dan bisa dijual dan bisa wal intifa bihi, bisa diambil manfaatnya, ya, diambil manfaatnya. Jadi kalau tidak bisa dimiliki atau kemungkinan besar sulit dimiliki, ya, maka tidak boleh jadi mahar. Ya. Dia kasih mahar kepada seorang wanita sebidang tanah, tapi tanah itu sengketa, ya, dan bukti kepemilikannya lemah. Boleh tak jadi mahar itu? Bisa tak jadi mahar? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak jelas, ya, tidak bisa dimiliki karena masih, ya, jadi mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu, bisa tidak dijual, ya, masih sengketa, ya. Jadi ketika menikah dengan mahar sebidang tanah yang dalam sengketa, tidak boleh itu, ya. Karena bisa dimiliki, bisa dijual dan bisa diambil manfaatnya atau bisa dimanfaatkan. Fala yajuzu bi khamrin, maka tidak boleh menjadikan khamar, ya, khamar itu jadi mahar. Wa khinzir, apa itu khinzir? Babi, ya, meskipun ada nilainya. Ada tidak nilainya? Ada tidak? Babi ada tidak? Ada, ya, tapi tidak masuk dalam kategori mubah. Kemudian wa malin maksubin ya'lamanihi, ya, ya'lamanihi, harta yang digasap. Apa itu digasap? Diambil, dirampas dengan cara yang tidak benar. Dia tahu, ya, dia tahu, ya, masing-masing pihak mengetahui bahwa maharnya itu sebidang tanah, tapi tanah itu adalah tanah, bukan tanah sengketa, dirampas dengan cara yang, ya, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, dan mereka tahu itu, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena, ya, ini tidak masuk dalam kategori persyaratan, ya, mal mutaqawwam mubah, ya. Ya, karena mal maksub itu, harta yang dirampas itu, yang digasap itu seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau maharnya sebuah mobil, tapi dia tahu mobilnya ini mobil curian, boleh tidak jadikan mahar? Tidak boleh, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna saliman minal gharar bi ayyakuna ma'luman muayyanan. Jadi syarat yang kedua, selain dia berupa harta, punya nilai mubah, bisa dijual, bisa diambil manfaatnya, tapi persyaratan berikutnya ayyakuna saliman minal gharar, bahwa mahar itu harus jelas. Tidak boleh ada ketidakjelasan pada mahar itu. Ayyakuna saliman minal gharar, ya. Bi ayyakuna ma'luman muayyanan, harus jelas dan harus ditentukan, ya. Fala yasihhu bil majhul kadarin ghairi muayyanah, maka tidak boleh memberikan mahar, ya, dalam bentuk yang tidak jelas, seperti umpamanya ada orang punya beberapa rumah,
ya, seorang laki-laki punya beberapa rumah, ya, dia punya rumah di beberapa lokasi, ya, maka tidak boleh pada saat akad nikah dia katakan, ya, mahar saya adalah salah satu dari rumah yang saya miliki. Boleh tidak? Tidak boleh. Meskipun dia punya rumah, kita tahu dia punya beberapa rumah, ya, maka harus dijelaskan rumah yang mana. Anda punya lebih dari satu rumah, maka rumah yang mana, ya. Jadi fala yasihhu bil majhuli kadarin ghairi muayyanah au dabbatin mutlaqah, atau ya mutlaqah, atau dia punya beberapa ekor sapi umpamanya, ya, dengan mahar seekor sapi. Dia punya 100 ekor sapi, tidak boleh dia bilang salah satu dari 100 ekor sapi saya yang punya berat sekian, ya. Itu banyak. Jadi harus ditentukan yang mana maharnya, di mana, ya. Au ma yusmiru syajaruhu mutlaqa, atau dia bilang begini, ini saya punya pohon durian, kebun durian, mahar saya hasil pohon durian ini, buahnya kapan? Tahun ini. Bisa enggak? Jadi bagaimana caranya? Ya, dengan mahar hasil kebun durian saya, padahal duriannya belum berbuah, tahun ini. Ya. Ya. Ini majhul, gharar, tidak jelas, ya. Ya, tidak jelas. Kenapa? Karena ya meskipun, ya kan, tapi tidak jelas berapa hasil kebun durian itu, maka tidak boleh, ya. Tapi kalau kebunnya boleh tak? Kebunnya boleh tak? Kebunnya jelas. Ya. Oh ya. Au ma yusmiru syajaruhu mutlaqan au hadzal am wa nahwi dzalik. Wa ala hadza, maka jadi dua persyaratan ini. Wa ala hadza yasihhul mahru bi kulli ma yasluhu ay yakuna thamanan. Berdasarkan ini semua yang memiliki nilai saman, ada harganya, itu bisa. Ini kaidahnya, ya. Jadi dalam fikih itu ada namanya dawabit fiqhiyah. Jadi ada namanya kaidah fikhi, ada namanya dawabit fiqhiyah atau dabitun fiqhi. Apa itu dabitun fiqhi? Batasan-batasan yang bisa dijadikan sebagai landasan. Maka ada batasan yang dikatakan yasihhul mahru bi kulli ma yaslu an yakuna samanan au ujratan. Semua harta yang memiliki, ya, nilai, ya, yasihhul mahru bi kulli ma yasluhu an yakuna samanan, maka dia bisa dijadikan mahar, au ujrah, atau ada upahnya, ujrah, min ainin, baik berupa benda, au dainin, atau berupa utang, tanggungan. Bagaimana mahar berupa utang? Bisa enggak? Berupa utang, bisa enggak? Ya bisa, yang penting jelas, ya. Dengan mahar 100 gram emas, diserahkan, ya, 2 tahun kemudian, atau ya ikan utang itu, ya. Nanti sebentar dijelaskan, ya, berapa lama sebenarnya kalau mau berutang. Di sini katakan, jadi bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk tanggungan, utang, ya. Jadi mahar itu, para jamaah sekalian, ini berita gembira buat para jomblo, bisa diutang, bisa berupa dain, ya, bisa berupa utang. Jadi tidak mesti tunai, tidak mesti tunai. Cuma cari calon mertua yang mau diutang, itu yang susah, atau calon istri.
min ainin au dainin au manfaatin ma'lumah, atau manfaat yang jelas. Ya. Manfaat yang jelas. Jadi bisa juga berupa manfaat, karena manfaat itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Seperti apa? Seperti apa manfaat yang jelas itu? Seperti mahar, saya ajarkan engkau bahasa Arab. Bisa enggak? Ada nilainya itu enggak? Mengajar bahasa Arab. Ada enggak? Ada. Ya, buktinya kalau antum kursus bahasa Arab bayar kan? Maka bisa. Nah, itu. Atau mengajarkan Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran atau menghafalkan, ya, menghafalkan, mengajar untuk menghafalkan. Itu bisa. Jadi semua yang memiliki nilai, baik berupa benda, tanggungan, atau bahkan manfaat. Itu semuanya bisa dijadikan sebagai mahar. Bahkan sekarang harta yang bernilai itu berkembang. Saham itu ada, bisa enggak mahar berupa saham? Ya, seorang laki-laki bilang maharnya adalah saham saya di perusahaan ini. Itu bisa enggak? Ya bisa. Ya, karena yang penting jelas sahamnya. Ya, dan sahamnya itu di perusahaan yang betul-betul dibolehkan dalam syariat. Jangan di perusahaan apa begitu. Nah, para jamaah sekalian, itu syarat mahar. Kemudian penjelasan berikutnya, ta'jilul mahar wa ta'jiluhu. Penyerahan mahar dan penundaan mahar. Di sini dikatakan yajuzu ta'jilul mahri wa ta'jiluhu. Boleh mahar itu diserahkan, maksudnya diserahkan pada saat akad. Yajuzu ta'jilul mahar wa ta'jiluhu. Begitu pula boleh ditunda. Kulluhu au ba'duhu, baik seluruhnya atau sebagiannya. Jadi pada saat akad dikasih setengah, nanti 1 bulan berikutnya dikasih lagi berikutnya. Istilah kita dicicil, boleh. Hasaba urfin nasi wa adatihim, berdasarkan kebiasaan dan adat. Jadi tidak ada hal yang pasti. Tidak ada batasan yang pasti. Ini kembali kepada kebiasaan. Di sebagian tempat, di sebagian tempat itu mahar dicicil itu biasa. Meskipun kalau saya belum pernah dapatkan di Indonesia ini, tapi seperti mohon maaf di satu negara, mahar dicicil itu biasa. Saya pernah ketemu sama orang, ini mohon maaf, datang minta sedekah, minta donasi. Ditanya, ini untuk apa? Untuk melunasi mahar saya yang masih utang. Itu ada di sebagian tempat modelnya seperti itu, karena maharnya itu bisa kebiasaan yang berlaku di situ bisa menjadi utang. Nah, cuma bisyarti alla yakuna al-ajalu majhulan jahalatan fahisyah. Tapi kalau ditunda, jangan penundaannya itu tidak jelas. Kapan? Sampai saya sanggup. Itu tidak boleh. Bisyartin alla yakuna al-ajalu majhulan jahalatan fahisyah. Jadi harus jangan sampai majhulnya itu, ketidakjelasannya itu sangat berat, tidak ketahuan betul. Wa alla takuna al-muddatu ba'idatan jidda, dan kalaupun ditunda jangan waktunya terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu lama, di sini dikatakan li'anna dzalika mazinnah suqutis sadaq. Karena kalau terlalu lama ini akan mengindikasikan lama-lama maharnya itu dilupa jangan nih. Itu padahal tidak boleh. Jadi para jamaah sekalian, kalaupun ditunda maka penundaannya jangan terlalu lama.
Ya. Nah ini nanti kembali kepada kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Nah ini yang kedua. Nah sekarang masuk pada pembahasan yang terakhir terkait dengan mahar ini. Apa hukumnya mughalah fis sadaq? Hukumnya menaikkan mahar. Menaikkan mahar, memahalkan, menjadikan mahar itu mahal. Apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan yustahabbu adamul mughalah. Dianjurkan, disunnahkan bahwa mahar itu jangan terlalu tinggi. Ya inilah kita salahnya, namanya saja uang panai maka tinggi terus. Seandainya uang turun, nah, jadi yustahabbu adamul mughalah. Jadi hukum asalnya bahwa mahar itu sunnahnya jangan dinaikkan, jangan dimahalkan. Apa dalilnya ini para jamaah sekalian? Pertama hadis Aisyah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Masya Allah. Min yumnil mar'ah, di antara keberkahan wanita itu. Yum itu keberkahan. Min yumnil mar'ah, di antara keberkahan wanita itu. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh para orang tua, para wanita yang yang menolak pelamar, seorang yang datang melamar karena karena menginginkan mahar yang tinggi. Ingat hadis ini, min yumnil mar'ah, di antara keberkahan wanita itu. Min yumnil mar'ah tashilu amriha, ketika urusan pernikahannya itu mudah. Tidak pakai ribet. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada itu, macam-macam. Makanya banyak ikhwah, banyak laki-laki yang mundur teratur. Gara-gara persoalan baru maju, ada gini ada gini. Belum lagi pertanyaan macam-macam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan min yumnil mar'at tashilu amriha. Tapi ini bukan berarti laki-laki itu maju saja tangan kosong, bukan begitu juga. Harus juga nanti sebenarnya akan disebutkan berapa maharnya istri Nabi dan putri-putri Nabi supaya jadi patokan itu. Jadi min yumnil mar'at tashilu amriha wa qillatu sadaqiha, dan sederhananya maharnya, skillah, bahkan dikatakan sedikit maharnya. Jadi diantara tanda keberkahan wanita itu pada kemudahan pernikahannya dan maharnya yang sederhana, tidak ditinggikan, tidak dimahalkan. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala ala la tughalu fi suduqin nisa. Jadi Umar pernah menghimbau, ala la tughalu fi suduqin nisa. Wahai ala, ketahuilah, janganlah kalian memahalkan, menjadikan mahar itu terlalu mahal. Fi suduqin nisa, fa innahu law kana makramatan fid dunya, kalau mahar itu menjadi ukuran kemuliaan di dunia, au taqwa indallah, kalau seandainya mahar itu menjadi ukuran kemuliaan di dunia, atau itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang yang bertakwa, maka kata beliau, kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak untuk dimahalkan maharnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya itu adalah ukuran kemuliaan, maka yang paling berhak untuk memahalkan maharnya itu siapa?
Rasulullah SAW. Rasulullah menikahi wanita dan Rasulullah punya anak putri, anak perempuan. Ya. Berapa maharnya? Dijelaskan di sini. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi. Ya. Wala asdaqat imra'atun min banatihi. Rasulullah SAW itu memberikan mahar kepada istri-istri beliau. Dan Rasulullah menetapkan mahar atau putri-putri beliau. Ya, asdaqat imra'atan min banatihi. Jadi putri-putri beliau. Beliau punya putri Zainab, punya siapa? Fatimah, Ummu Kulsum, punya siapa lagi? Istrinya Utsman, Ruqayyah. Ya. Itu kan Rasulullah SAW punya anak-anak perempuan. Maka dalam riwayat ini katakan, ya, berapa batasan mahar maksimal yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau, dan mahar yang Rasulullah SAW sampaikan untuk putri-putri beliau itu tidak melewati aksar min isnatai asyrata uqiyah. Ya, tidak lebih dari 12 uqiyah, 12 dinar. Ya. Wa innar rajula la yaghli bi sadaqati imraati hatta yakuna lahu adawatan fi qalbihi. Ketahuilah, ketika seseorang membayar atau membayar mahar seorang wanita, maka dalam hatinya itu ada hatta yakuna lahu adawatan fi qalbihi. Dia bisa menjadi tidak senang. Ya, ada adawah, ada rasa ketidaksenangan kepada wanita itu. Wa hatta yaqula kaliftu fika alaqal qirbah. Ini istilah, ya. Jadi saya bersusah payah untuk membayar maharmu, membayar maharmu. Ini istilah, ya. Jadi semuanya sudah diusahakan demi untuk melunasi atau membayar maharmu. Jadi para jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan, atau ungkapan Umar bin Khattab ini radhiyallahu an, ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya mahar itu. Jangan dipersulit, jangan dipermahal, sesuai dengan batasan yang wajar. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir. Wa an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah. Jadi Abu Salamah itu tanya kepada Aisyah. Sa'altu Aisyata an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, tentang apa? Tentang maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Aisyah mengatakan, isnai asyrata uqiyah wa nasya. Maharnya Rasulullah itu 12 dinar lebih, 12 dinar setengah, ya. Qalat atadri man nasyu? Man nasyu? An-nasyu, ya. Apa itu an-nasy? Ya. Wa nasyan, maaf, bukan, ya, isnata asyrata uqiyah wa nasyan. Ya, maka ditanya, wa man nasyu? Apa itu an-nasy? Ya, qultu la adri. Ya, saya tidak tahu. Qalat, Aisyah mengatakan, nisfu uqiyah, setengah uqiyah, setengah dinar. Ya, jadi maharnya Rasulullah SAW yang beliau tetapkan atau yang beliau berikan kepada istri-istri beliau, atau yang beliau terima ketika menikahkan putri-putri beliau, itu tidak melewati 12 dinar. Ini kita hitung. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, seharusnya setiap orang yang menikah jangan melewati batasan ini, karena manusia yang terbaik saja begitu maharnya. Berapa itu? Jadi kalau 12 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas. 12 kali 4,25 berarti 51 gram emas.
Berapa harga emas sekarang? Berapa sekarang? 1 gram. Jangan anggap. Berapa sekarang? Cari dicek. 2 juta ya? Ya. Yang punya emas banyak, yang PT Antam. 2 juta. 102 juta. Iya. Iya. Jadi kalaupun harus, ya, paling banyak, ya, paling banyak seperti itu, ya, yang harus diberikan mahar kepada, ya, ya. Jadi kalau mau ya, kalau putri-putri beliau itu 400 dirham, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan 400 dirham, dalam riwayat yang lain dikatakan 500 dirham. Itu sekitar 40 dinar, sekitar 50 dinar. Ya, kalau mau didinarkan, diemaskan. Nah, itu sekitar itu. Nah, sekitar ini juga. Ya, jadi kalaupun paling mahal, ya berapa? Ya 100 juta. Ya. Sekarang paling murah berapa? Ada yang menikah sekarang dengan 10 juta? Ada ya sekarang? Ada enggak? Ya. Nah, kalau lebih kurang dari itu tentunya lebih bagus. Ya. Nah, cuma kalau mau ingin ini ya, maka tidak lewat dari seperti apa yang, ya, sebagian para ulama yang saya ingat, Imam An-Nawawi mengatakan kalaupun harus, ya, paling maksimal seperti mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau dan seperti yang Rasulullah terima untuk putri beliau. Berapa itu? 12 dinar. Ya, jadi kalau kita punya anak perempuan, ya, nah itu ingat-ingat hadis ini, ya, ingat-ingat hadis ini, ya. Nah, ya, mintanya nanti 12 gram saja, ya. 50 gram. paling banyak, ya, paling banyak maharnya. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Ya, silakan. Maksudnya? Ya. Mahar dan akad itu tidak tidak mempengaruhi. Ya, jadi kalau umpamanya ternyata maharnya tidak sesuai, ya. Yang lalu kita sudah jelaskan bahwa tidak menyebut mahar pun tidak masalah. Tapi mahar itu wajib, ya, wajib ada, wajib ada mahar. Tapi apakah harus disebutkan pada saat akad? Nah, itu disunnahkan. Ya. Nah, kalau ternyata maharnya tidak sah, ya, tidak sah, maka, ya, kalau tidak diganti maka akan ditetapkan, ya, wallahu alam, dikembalikan kepada mahar kebiasaan yang berlaku. Berapa mahar kebiasaan? Ada namanya istilah mahrul misl. Apa itu mahrul misl? Mahar yang rata-rata, kebiasaan yang berlaku di tempat itu atau di keluarga itu. Ya, di keluarga itu berapa mahar biasanya? Nah, itu dikembalikan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, silakan.
Apanya? Itu tadi disebut uqyah. Uqyah itu emas. Wallahu alam, saya tidak ingat. Iya. Iya, disebutkan dalam kitab-kitab sirah, tapi wallahu alam berapa ininya. Berapa ekor? Iya. Tidak, tadi kita sudah jelaskan semua harta yang mempunyai nilai, bahkan binatang pun bisa. Antum punya 100 ekor sapi, boleh. Yang penting ditentukan mana itu yang 100 ekor. Ya. Jadi saya punya 100 ekor sapi, ya, itu saya jadikan sebagai mahar. Bisa, ya, bisa. Nah. Ya, tadi siapa yang kata? Iya, silakan. Kalau misalnya Ustaz, mahar itu bentuk rumah. Bentuk rumah. Tapi dalam kondisi dicicil. Dicicil itu rumah. Iya. Dia jadikan mahar. Iya. Yang dikhawatirkan nanti penumpang menata itu rumah. Iya. Jadi itulah mahar yang tidak jelas. Harusnya ya. Yang jelas kalau sudah ditentukan bahwa itu adalah rumah, maka harus, kalaupun dia tidak lunasi, maka dianggap seperti utang, utang. Ya, jadi ini masalah memang ini. Dia kasih rumah, atau jangan rumah, mobil. Dia kasih kunci mobil. Di hari apa? Dengan mahar satu buah kendaraan. Apa gitu kan? Dikasih kuncinya. Ternyata pas dicek, ternyata setelah beberapa bulan menunggak, akhirnya ditarik. Kasihan. Itu berarti dianggap utang itu. Ya, wallahu alam, dianggap utang karena harus dengan senilai, ya, dia sudah kasih, ya, senilai mobil itu, ya, atau senilai rumah itu. Ya. Maka kalau diketahui seperti itu harusnya diperjelas. Ya. Pertama, dia bisa dilunasi, ya, karena ini kan majhul juga, hal yang tidak bisa diprediksi, tidak jelas apakah dia mampu lunasi atau tidak. Ya. Kecuali kalau orang itu punya aset yang bisa menutupi cicilannya, dia punya aset, dia punya tanah, dia punya apa, itu kemungkinan boleh. Tapi kalau tidak, ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Itu mahar. Mahar. Kita sudah jelaskan mahar. Mahar itu apa? Pemberian yang diberikan oleh suami laki-laki kepada istrinya. Itu. Dan itu milik mutlak istri. Tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Itu mahar itu. Itu masalahnya, kita maharnya apa? Maharnya sederhana, tapi harusnya dibalik. Seharusnya seperti itu. Nah, karena ini, mohon maaf, kita biaya pernikahan kita bukan hanya biaya pernikahan. Ada baju seragamnya, ada apa lagi, erang-erangnya, ada apa lagi? Masya Allah. Itulah pernak-perniknya itu yang akhirnya membuat mahal. Seandainya bisa saya pernah dapat di satu daerah itu, di kelurahan itu ada baju seragam yang memang bisa bukan disewa. Jadi kalau ada bisa dipinjamkan kepada masyarakat yang
membutuhkan. Jadi tidak perlu lagi ada biaya baju seragam. Bayangkan kalau 5 kali pernikahan 1 tahun, berarti 5 baju seragam. Iya. Nah, ini juga termasuk di antara hal yang ya, mungkin membuat biaya pernikahan itu, uang panai itu menjadi lebih mahal. Ya. Cuma selalu orang mengatakan ini kan momentum sekali seumur hidup. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya. Insyaallah. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan. Atau sebelumnya saya mau tanya, yang hadir di sini yang belum punya kajian, maksudnya belum punya halaqah tarbiyah, ada nggak? Angkat tangan. Yang belum punya halaqah tarbiyah, angkat tangan. Yang belum punya apa istilahnya? Halaqah Quran, tidak punya kajian, yang tidak punya apa istilahnya? Kelompok kajian yang rutin. Ada enggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Wih, masya Allah. Ya, siapa lagi? Betul, belum punya. Belum ya. Siapa lagi? 1, 2. Ada? 3. Ya, oke. Ya. Ya. Bisa ketemu saya sebentar ba'da salat Isya. Ya, ada hadiah spesial mau diberikan. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.